Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi Wakil Rakyat Bicara. Saprol ada di ruangan fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten bersama Kang Uben. Kita, Bang, turun waktunya untuk berbincang-bincang. Kita ngomongin Kabupaten Lebak khusus soal pertaniannya nih, Bang. Betul. Ternyata Kabupaten Lebak ini perumahan baru muncul di mana-mana. Betul. Mungkin ini bagian dari perkembangan dari zaman ke zaman. Banyak kaum urban juga yang membutuhkan rumah tinggal bisa di perumahan. Tapi yang jadi problem lahan pertaniannya justru menyusut. Betul. Nah, problematika seperti ini bagaimana menurut Abang agar ya oke lah perumahan bisa dibangun tapi juga tidak sampai ke lahan pertanian rubah fungsi gitu, alih fungsi. Gimana tuh, Bang? Ya, kalau pertanian bicara lumbung Lebak masih ada lah. Masih ada. Memang kita akui dari tahun ke tahun memang selalu meningkat ya. Properti ya, perumahan itu selalu meningkat, terutama memang di daerah-daerah perkotaan. Nah, mestinya memang dibuat klasifikasi ya, daerah-daerah mana yang mesti dibangun dan tidak boleh dibangun. Karena memang tadi lumbung itu harus terjaga, lumbung pangan ya. Apalagi kita di Lebak terkenal padinya. Sayang kualitas tanah yang bagus tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, perlu ini saya kira Pemda Lebak ya, perlu buat pemetaan daerah-daerah yang kira-kira potensi pertaniannya bagus, agar nanti punya ikon juga, kecamatan mana gitu yang lumbung padi misalkan, lumbung jagung, ini harus ada. Oke, artinya ditata kelolanya aja ya. Tata kelola gitu. Karena yang jadi keniscayaan juga pertumbuhan penduduk selalu bertambah tiap tahun, meningkat ya. Kebutuhan tempat tinggal juga tinggi, tapi yang jadi korban di lahan pertanian. Betul. Terutama yang sawah-sawah yang pinggir jalan doang. Nah, ya. Itu yang kadang-kadang udah diincar sama pengembang. Tapi kan kalau bicara lahan pertanian, kita tanahnya subur Lebak itu, banyak semua varietas di sana. Tapi yang jadi problem bahwa ketika panen raya, justru si gabah ininya malah keluar Banten dulu. Itu ya. Iya, baru warga Bandung malah belinya nggak berasnya Lebak, nggak padinya Lebak, malah ke Jawa Barat. Ini juga jadi persoalan nih, Bang. Syukur-syukur kalau petaninya sejahtera. Betul. Ini kan praktek-praktek ijon, praktek-praktek tengkulak masih apa? Kita provinsi sudah punya BUMD agrobisnis. Gimana Bang biar sinkron nih? Iya, tadi itu memang produksi kita ini kan masih dianggap kurang bagus lah. Beda dengan ya kita akui pasokan itu memang banyak dari luar masih banyak. Beras, misalkan ikan, jagung. Nah, ini di samping memang mungkin belum mencukupi ya, pangan kita, atau memang karena tadi kualitasnya yang kurang bagus. Nah, padahal tadi tuh kata Bang Saprol kita punya kalau di Banten kan kita punya ABM ya, Agro Banten Mandiri, yang meskipun memang saat ini sedang kritis juga ya. Koma lah ibaratnya. Diterpa badai. Iya, layah mutu layah ya. Nah, ya itu perlu perlu dievaluasi karena memang merugikan daerah. Nah, kebetulan saya sama juga, BUMD ini kan mitra kita Komisi 3. Nah, itu salah satu BUMD yang jadi target evaluasi kita. Evaluasi. Karena keberadaannya merugikan. Tidak memberikan impact ke daerah. Nah, saya kira memang secara keseluruhan ya, bicara Banten, Lebak, memang harus ada pemetaan ya. Pemetaan mana wilayah pertanian, kemudian wilayah perkebunan. Nah, ini harus dipetakan, perikanan harus dipetakan.
sehingga memang program ini tidak salah sasaran. Jadi kalau ibarat menembak ini kan kita kebanyakan menembak dalam kegelapan. Iya. Nembak putih kadang kena kadang itu kan. Nah, gitu kira-kira. Iya. Tapi juga soal branding pertanian nih Bang, ini penting. Meskipun kita basisnya lahan pertanian, tapi justru yang terkenalnya malah durian baduinya. Ya. Yang musim durian terkenal loh sampai ke Jakarta. Iya, betul. Banyak orang berkunjung datang ke Lebak cari durian baduy. Padahal kita punya manggis unggulan, Betul. punya dukuh unggulan, rambutan. Malah program-program pemerintah pusat itu panen raya jagungnya di Gunung Kencana misalnya. Branding pertanian itu yang kemungkinan yang harus diseriusi oleh Pemkab Lebak dibantu sama Provinsi Banten agar produksi hasil pertaniannya itu bisa dikenal tidak hanya menasional tapi juga mendunia. Apa yang kurang Bang? Kualitas kan bagus-bagus buah-buahan kita. Tadi benar kata Bang Saprol, kita ini lemah emang di soal tadi brandingnya ya. Kita ini kan punya banyak produk lokal yang bisa dijual ke daerah-daerah lain, bisa nasional bahkan internasional. Di Lebak kita punya gula aren, punya emping, punya durian, yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Betul. Saya kadang bingung, kayak contoh di Palu, di kota Palu itu saking nggak adanya potensi, bawang merah dijadikan oleh-oleh. Bawang merah, bawang goreng ya, mereka dijadikan oleh-oleh, ikon Palu, saking nggak ada potensinya gitu. Potensi sumber daya alamnya ya, mereka jadikan oleh-oleh khas Palu. Nah, olahannya malah. Iya, olahannya. Mereka jadi ada khusus petani bawang. Memang bawang mereka itu tidak sebesar kita ya. Mereka lebih besar maksudnya. Palu itu lebih besar. Tapi saya kira kembali lagi kita yang punya potensi yang berlimpah. Durian kita ini kan terkenal, durian baduy. Kemudian di utara juga ada durian-duriannya lumayan bagus lah, Sobang, Muncang ya. Nah, saya khawatir durian ini kan kalau bicara keberadaannya ini kan seolah-olah natural aja ya. Iya. Nah, tidak terlihat upaya bagaimana mengembangkan potensi durian ini. Nah, tidak terlihat upaya ke arah sana. Ya, termasuk tadi misalkan potensi emping, kemudian gula aren misalkan ya. Nah, itu kekayaan alam yang semestinya memang berkembang dengan pesat gitu. Padahal teknologi pangan di Banten sudah diterapkan termasuk di Lebak, bagaimana petani menyiram sawahnya sudah pakai drone. Betul. Kemudian tinggal di pemasaran, di packaging dan di brandingnya aja. Nah, teman-teman, Bang Ubed. Siap, Mas Saprol. Siap. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Baik, Sobat Bagus, kita akan bincang banyak lagi dengan wakil rakyat kita di DPRD Banten.